Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah Jumatan santai di pinggir rumah sambil ngopi, saya melihat ada Adi Prayitno yang sedang berbicara menilai pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Jujur, saya salah satu orang mungkin di sini juga mungkin banyak pengagum Adi Prayitno sebagai pengamat politik. Kata-katanya humble, mudah dicerna, dan pandangannya objektif. Kita lihat apa yang beliau sampaikan menilai sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Luar biasa. Ini membuat bergetar lawan politiknya. Kombinasi yang sangat sempurna bisa dikatakan antara Ganjar dengan Profesor Mahfud MD. Kita cek nih. Ya, satu hal yang menurut saya menarik adalah ketika Mahfud MD itu segera diumumkan sebagai pendamping Ganjar, itu mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Itu resultante dan respon publik cukup luar biasa. Bahkan sampai hari ini kan tetap menjadi pembicaraan publik, trending. Ini seakan-akan menjadi antitesa bahwa di tengah kesemrautan, di tengah viralnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai hanya sekedar untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu, seakan-akan dijawab dengan munculnya Mahfud MD versi yang lain, bahwa MK itu ada versi yang lain, yaitu versinya Mahfud MD yang memang selama ini memiliki track record yang cukup bagus. Itu pesan politik yang cukup nyata. Yang kedua, kalau bicara tentang Pak Mahfud MD, tentu bukan hanya soal elektabilitas dan popularitas, tapi sosok ini kan menegaskan satu hal, yaitu memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas moral. Pak Mahfud itu tidak pernah cawe-cawe dan nyaris tidak pernah punya celah apapun ketika menjadi pemimpin, baik di eksekutif, yudikatif, ataupun di legislatif. Nah, pesan politik ini sebenarnya cukup kuat ya ketika Mahfud itu diumumkan, terlepas hari ini Mahfud pakai putih, kemudian Ganjar itu hitam, tapi sebenarnya yang lebih kuat adalah terletak pada kombinasi dari kedua sosok ini. Mahfud itu dianggap mewakili kelompok nasionalis, maksud saya kelompok Islam, sementara Ganjar dianggap mewakili kelompok nasionalis. Paduan-paduan yang selama ini selalu dicari dalam langgam fatsun politik yang dinilai saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling kompak ya, tentu saja sebagai variasi dalam memutuskan pasangan capres dan cawapres. Tinggal bagaimana teman-teman pendukung Pak Ganjar Pranowo ini gaspol ke depan. Barang ini sudah landing, sudah daftar ke KPU, tak ada cerita, harus gempur lapangan pertarungan ini tanpa ampun. Nah, di tengah rendahnya literasi masyarakat, seringkali narasi-narasi besar yang cukup bagus dan substantif itu gagal ditangkap karena penyampaian pesannya itu kadang tidak detail dan sederhana. Ganjar itu punya modal yang cukup bagus, Mahfud itu cukup punya bekal yang cukup bagus untuk menarasikan sesuatu yang rumit menjadi simpel, menjadi sederhana, dan disukai oleh publik. Oleh karena itu ya, saya kira ini bagian juga dari kerja-kerja pemenangan tim sukses dan para relawan, supaya visi misi dan gagasan besar yang dibuat oleh Ganjar dan Mahfud MD ini, yang paling penting adalah paling mudah dipahami, selanjutnya adalah harus sampai kepada publik. Percuma misalnya punya gagasan besar kalau tidak sampai kepada publik, karena publik kita ini kan saat ini pikirannya kan rada-rada pendek ya. Bagaimanapun ceritanya, di tengah kesibukan dan aktivitas masyarakat kita yang 24 jam sibuk berkelahi dengan hidupnya, harus masuk ini gagasan-gagasan yang cukup bagus, bahwa Indonesia harus kerja cepat, tidak boleh berpangku tangan. Tak ada cerita Indonesia ini selalu berada di negara-negara yang dikategorikan hanya sebatas negara berkembang. Gerak cepat dengan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, berkembang jauh lebih besar, itu adalah solusi yang menurut saya memang gagasan ini harus terdistribusi secara merata, karena informasi itu menjadi penting sebenarnya dalam kategori di mana preferensi dan kognitif seseorang bisa terbentuk, apakah dia meyakini seorang calon itu akan dipilih ataupun tidak. Jadi memang sasaran utama dari visi misi adalah pikiran para pemilih, di mana basis argumentasinya harus sampai yang kemudian harus membentuk belief, keyakinan, supaya Ganjar ataupun Mahfud yang mereka yakini sebagai sosok yang punya visi misi, dan bukan hanya visi misi tentu saja, tapi akan dipraktekkan dalam gerak cepat gitu ya, yang tentu saja itu menjadi satu modal besar. Jadi ketika ada istilah gerak cepat ini sebenarnya sebagai satu klausul yang menurut saya relatif agak menarik, karena begitu banyak narasi-narasi besar dari siapapun, dari tokoh bangsa termasuk capres-capres, tapi kalau itu tidak diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak dilakukan secara tuntas dan maksimal, maka gagasan itu hanya sebatas
ide-ide yang kemudian tidak bisa dieksplanasikan. Ide tanpa kaki, ide tanpa diwujudkan, itu hanyalah utopis, kata Karl Marx. Jadi percuma. Yang pertama itu adalah bagaimana bukti nyata dari sesuatu yang kita pikirkan. Kalau hanya pikiran, tidak jadi barang, tidak jadi kerjaan, tidak jadi momentum, itu sama halnya kita itu hanya bermimpi, tapi tidak pernah melihat realitas yang sesungguhnya. Mantap gak? Kombinasi yang sangat sempurna, saling melengkapi antara Ganjar dengan Mahfud MD. Dia punya kesamaan di dalam banyak hal, mampu menyederhanakan persoalan-persoalan besar, mampu menyederhanakan narasi-narasi besar, pada akhirnya bisa diterima oleh publik. Bener, lihat aja lah sosok Ganjar Pranowo. Saya banyak sekali kemudian mendengar cerita dari masyarakat. Sebetulnya enak banget melihat Ganjar itu. Kalau berbicara tutur kata ya, senyum setiap berbicara segala macam. Itu loh menjadi tarikan khusus ternyata bagi ibu-ibu khususnya. Jadi memang para pemilih ini banyak hal, banyak faktor yang kemudian mereka pada akhirnya memilih suka terhadap para pimpinan. Ya salah satunya yang humble di dalam berbicara, murah senyum segala macam. Bahkan saya pernah berbincang dengan sosok ibu-ibu yang tadinya pendukung berat Prabowo, mohon maaf, pada akhirnya dia nggak lagi respect karena ya mungkin perbandingan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, dengan karakter-karakter pemimpin-pemimpin yang lain, ya jauh sekali dari kata sejuk dalam berbicara, lebih ke emosional, lebih ke bahkan mengatakan temperamental. Serius ini, serius. Dan Ganjar adalah orang yang sangat humble. Ada loh pemilih yang memilih itu gara-gara seperti itu. Jadi kombinasi yang sangat lengkap. Itu pengamat politik yang saya sangat kagumi, dan beliau mengatakan seperti itu kepada Ganjar dan Mahfud MD. Karena ada pengamat politik itu yang menurut saya tidak objektif, subjektif. Salah satunya seperti Rocky Gerung, yang labelnya kalau diundang di TV-TV adalah pengamat politik, tetapi ucapannya seperti politisi, dia keberpihakannya kuat banget. Saya ingat dulu Adi Prayitno pernah memberikan saran kepada koalisi perubahan, geng Anies, Rashid, Baswedan, dan kawan-kawan. Udah, mending koalisi Nasdem dan kawan-kawan itu mesti seharusnya jangan terus mengutuk kegelapan, harus sudah menyalakan lilin untuk ke depan. Ternyata malah ngambil Caimin. Ya artinya kan perubahan yang digemakan itu memang, kutukan yang selalu dia berikan itu memang nggak berlaku, nggak terlalu kemudian menjadi impact kepada publik untuk memilih mereka. Kan itu ya. Karena faktanya ya dia masih ngambil dari keberlanjutan kan, Caimin. Ya Caimin ya mau-mau aja, dia pengen jadi wapres dari dulu kok. Bahkan pengen jadi presiden dari dulu kok. Pasti bakal dia terima. Menawarkan kepada orang yang tepat, berambisi kuat, menginginkan memimpin Indonesia. Kesempatan emas diambil. Jadi saling membutuhkan. Anies membutuhkan Caimin, Caimin membutuhkan Anies, karena mungkin hanya Anies yang memberikan peluang yang besar dan pasti untuk menjadi wapres. Sementara di Prabowo dulu, meskipun secara ideologi saya yakin lebih cocok di Prabowo, ya Caimin tidak dijadikan sebagai wapres. Itu faktanya, itu fakta politik. Ya akhirnya kan kita bisa berkesimpulan bahwa politik itu soal kepentingan. Soal kepentingan. Tapi salahnya kalau mengabaikan ideologi, ini bermasalahnya. Kalau orang yang punya dasar ideologi kuat lalu memilih jalan politik yang bertentangan dengan ideologinya, nah ini miris namanya. Dan kita bisa lihat sekarang ada kader yang ideologis, ada kader yang pragmatis. Di kader-kader NU ya khususnya, silahkan masyarakat yang bisa menilai dan memilih siapa yang kader pragmatis dan siapa yang kader ideologis, gitu ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak mesti ditanggapi terlalu banyak karena saya suka pandangan-pandangan Bapak Adi Prayitno. Sama gak di sini ada yang mengidolakan dia nggak? Enak loh, metafornya selalu kena dia. Kalau ngomong tuh humble, enak pokoknya, enak tuh. Kalau saya melihat dia ngomong itu enak banget, renyah, gampang dipahami, gampang dimengerti. Itu pengamat politik yang salah satunya saya kagumi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya, Ganjar dan Mahfud adalah duet maut. Itu ya.